Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MGMD IPA. Kali ini kita akan membahas IPA kelas 9, masih PAT 2022. Kita akan mengupas tuntas kisi-kisinya. Kita prediksi soal-soalnya. Nah, simak videonya. Untuk soal kita akan jelaskan ya, ada 40 soal pilihan ganda. Nah, insya Allah kamu bisa nih, paling disukai anak-anak ini ya. 40 soal pilihan ganda. Kita simak kisi-kisinya ya. Untuk kisi-kisinya telah rilis ya. Kalian bisa lihat, nanti yang kalian lihat itu adalah indikator soal. Indikator soal nanti ini bisa dijabarkan menjadi beberapa soal. Dan insya Allah hari ini akan saya prediksi nih, kira-kira kalau indikator soalnya seperti ini, kira-kira soalnya bagaimana. Nanti kita simak ya. Nah, ini ada indikator soal nomor 1. Disajikan pengertian salah satu bahan magnetik. Jadi kalian harus tahu ya, bahan magnetik apa saja. Kamu bisa mengetahui pengertian bahan-bahan magnetik yang benar. Lagi-lagi saya ingatkan, untuk belajar bersama ini kalian harus membawa bahan ajar yang sudah kalian punya. Nah, ada di halaman 8, kita simak nih ya, halaman 8 ya. Ini ada di halaman 8, tepatnya di bagian ini, di bagian ini konsep gaya magnet. Tentunya di bagian dekat sama gambar ini ya. Ini ada benda ferromagnetik, paramagnetik, diamagnetik, dan kamu wajib mengetahui pengertiannya karena di indikator soal tuh pengertian ya. Kalau yang ferromagnetik itu adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet, kemudian paramagnetik itu bisa ditarik tapi lemah. Kemudian diamagnetik itu yang tidak bisa sama sekali ditarik oleh magnet. Jadi cukup mudah ya. Ferro bisa ditarik, para itu lemah, sedangkan dia tidak bisa ditarik oleh magnet. Mudah sekali ya. Lanjut ke indikator soal berikutnya. Kita masuk ke indikator soal nomor 2. Disajikan pernyataan peserta didik mampu mengidentifikasi sifat-sifat kutub magnet. Lagi-lagi tidak bosan saya ingatkan, di samping kamu harus sudah ada bahan ajar ya. Kita lihat di bahan ajar halaman 8, ayo dibuka. Sudah, oke, kita bahas. Di halaman 8 lagi, ini keluar 2 nomor ini ya, di halaman 8 ini. Tepatnya masih sama di konsep gaya magnet ya. Teori dasar kemagnetan, tepatnya di paragraf pertama di kalimat kedua, ini saya blok saja ini ya. Nah, ini saya bacakan, jika kutub-kutub yang sama didekatkan maka tolak menolak, jika kutub yang berbeda akan tarik menarik. Jadi kalian harus tahu nih teori ini, berarti kamu nanti akan memilih ini pernyataan yang benar ini. Nah, selain itu juga bisa jadi keluar seperti ini juga ya, manakah kekuatan kutub yang paling kuat? Ini bisa kamu lihat di gambar ini ya, dibuka halaman berikutnya nih. Bagian yang paling kuat pada magnet adalah di daerah kutub-kutubnya. Di daerah utara selatan, ini juga utara ya. Di daerah inilah yang paling kuat kekuatan magnetnya. Sangat mudah ya. Jadi nanti soalnya kamu disuruh milih ini, atau disuruh mengidentifikasi ini pernyataan yang benar yang mana sih dari kutub-kutub magnet ya. Lanjut kita masuk ke indikator soal yang ketiga ya. Disajikan gambar jarum kompas. Nanti berarti ada jarum kompas. Kamu harus mampu menunjukkan terbentuknya sudut inklinasi. Jadi ada 2 sudut ya, inklinasi sama deklinasi, kamu harus tahu. Buka di halaman 9. Nah, ini halaman 9 ya, dibuka ini halaman 9 anak-anak, kamu sudah punya materinya, enak tinggal buka. Saya jelaskan sekalian ini ya. Teori kemagnetan bumi, bumi kita kan jelas ya, ada utara sama selatan gitu ya. Karena ada kutub-kutubnya, utara sama selatan. Jika ditarik garis lurus ya dari atas ke bawah, utara ke selatan, dan saya tarik dari barat ke timur, akan terbentuk garis menyilang seperti ini.
Garis menyilang ini membentuk sudut. Yang pertama sudut deklinasi, sudut yang dibentuk oleh arah utara selatan, sedangkan inklinasi terbentuk oleh jarum kompas terhadap permukaan bumi atau arah ini barat timur atau timur barat ini ya. Nah, berarti yang mana bagian deklinasi dan inklinasi? Saya akan fokus ke inklinasi ya. Kita simak bagian kompasnya ya. Kalau yang deklinasi jelas ini ya, ini deklinasi ya. Nah, yang ini yang inklinasi yang ini. Nah, ini inklinasi sudut yang terbentuk dengan garis yang lurus kayak gini, yang harus garis horizontal. Jadi kamu nanti disuruh milih yang mana ya, ini di antara yang deket sama ekuator atau khatulistiwa sama yang ini. Cukup mudah ya. Jadi yang bagian sini itu deklinasi utara selatan. Kalau yang inklinasi itu dari timur ke barat atau ekuator. Jadi atau garis horizontal lah, kalian harus tahu ini. Yang in dalam, yang D itu luar. Cukup mudah ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut di indikator soal nomor 4 ya, disajikan gambar elektromagnetik. Elektromagnetik masih ingat ya? Yaitu magnet yang dibuat dari arus listrik ya. Peserta didik mampu menentukan kutub-kutub magnet dari pembuatan magnet secara elektromagnetik dengan benar. Nah, bisa jadi ini kutubnya, bisa jadi ini efek dari setelah dikasih elektromagnetik ya. Lagi-lagi buka bahan aja di halaman 8 ya. Nah, ini mana nih ya? Nah, ini ada 3 ya. Ada 3 cara membuat magnet ya. Ada menggosok ya ini ya. Ada induksi, juga ada elektromagnetik. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lilitkan seperti ini tentunya nanti akan menempel ya. Setelah arusnya diputus, nggak bisa lagi utara selatannya seperti ini ya. Patokannya itu memakai tangan kanan yang ada jempol itu sebagai, masih ingat ya, jempol sebagai arah utaranya ya. Atau cara mudahnya kamu lihat yang positif, berarti positif itu arusnya ya, dan arusnya itu selalu menuju ke utara. Berarti arah arus itu menuju ke arah utara. Tapi kamu lihat juga ini arahnya kemana. Kalau arah arusnya itu, ini kan kebetulan anak panahnya menuju muter-muter sampai ke sini, ini berarti utara. Itu ya, sangat mudah. Kita simak video indikator selanjutnya. Indikator kelima, disajikan gambar peristiwa penggosokan magnet dengan logam. Cara membuat magnet ya. Kamu bisa menentukan kutub-kutubnya dengan benar. Lagi-lagi ada di halaman 8. Yang tadi kan elektromagnetik ya. Sekarang kita bahas nomor 8, halaman 8 ya. Nah, tadi kan elektromagnetik, kita akan membahas yang ini dengan cara digosok ya. Dan tentunya dengan cara digosok juga ada aturannya ya. Ini lihat ini arahnya ini. Lihat ini arahnya. Kalau dia arahnya ke samping sana, lihat ini ke kiri saya ya. Nah, ini berarti yang pertama kali kena akan menjadi kutub yang sama. Kalau ini kan selatan ini ya. Nah, ini selatan, berarti ini menjadi selatan. Yang terakhir disentuh oleh selatan akan menjadi kutub sebaliknya. Nah, utara berarti. Tinggal nanti kalau dibalik magnetnya ya simpel saja. Berarti yang pertama kali disentuh menjadi kutub yang sama, yang terakhir disentuh oleh magnet saat digosok menjadi kutub sebaliknya. Mudah ya. Kita bahas lagi nanti indikator yang ke selanjutnya ya. Intinya kamu harus bisa nih, soalnya paling-paling ya ada gambar, kamu disuruh mengidentifikasi manakah yang benar ya. Lanjut ke indikator berikutnya. Oke, kita masuk ke indikator soal nomor 6, masih pilihan ganda ya. Diberikan contoh alat elektronik, peserta didik mampu memilih alat elektronik yang prinsip kerjanya itu berdasarkan elektromagnetik. Jadi saya beritahu ada materinya ya. Beberapa alat yang dibuat berdasarkan elektromagnetik ada bel listrik, ada relay, ada katrol ya. Nah, kita simak ya. Nah, ini materinya ya ini. Nah, ini ada telepon juga nih ya. Nah, telepon itu digunakan untuk nelpon ya. Ini ada mikrofonnya, ada teleponnya.
Ini bel listrik ya, cara kerjanya apabila saklar ditekan, arus akan mengalir melalui kumparan. Kemudian besi akan menjadi magnet dan menarik kepingan besi lentur yang mengetuk, akibatnya timbul bunyi. Ada juga relay. Relay itu adalah alat dengan arus listrik kecil, dapat digunakan untuk memutus menghubungkan arus yang besar. Ini seperti saklar juga ini. Ada juga katrol listrik yang digunakan untuk menarik sampah besi ya. Yang keluar yang mana? Berarti kamu harus tahu ini kira-kira yang keluar itu misalkan katrol listrik ciri-cirinya tuh seperti ini. Kalau relay seperti ini kamu disuruh milih ya. Kalau melihat indikatornya ya, diberikan contoh alat, kamu disuruh ini alat apa namanya? Apakah itu telepon, apakah bel listrik, ataukah relay, ataukah katrol. Nah, kamu pilih yang mana? Kalau katrol listrik itu digunakan untuk menarik sampah, relay itu adalah untuk saklar, kemudian bel listrik sebagai apa ya? Menghasilkan bunyi, telepon menghasilkan menghasilkan bunyi tapi via kabel ya, yang bisa sampai jarak jauh ya. Lanjut kita ke indikator yang selanjutnya. Indikator soal nomor 7, diberikan data informasi tentang tegangan dan arus. Ada tegangan, arus. Kalian dapat menentukan tegangan sekunder yang benar dari trafo ya, atau transformator, alat yang bisa mengubah tegangan listrik dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi, step up dan step down. Ada persamaan ini, jika lilitan primer dibanding lilitan sekunder itu sama dengan tegangan primer dibanding tegangan sekunder. Tapi kalau dibandingkan dengan arus, kebalikannya. Kalau tegangan primer atau VP dibanding tegangan sekunder itu sama dengan IS atau arus sekunder dibagi IP, arus primer. Jadi bedanya ya, kalau lilitan atau N itu dengan tegangan atau V itu sama. Kalau di atasnya P ini P ya. Kalau arus sama tegangan itu beda. Kalau V-nya itu P di sini atasnya, yang bawah arusnya itu S. Nah, jadi bedanya seperti ini ya perbandingannya. Kita akan lihat ya contoh soalnya. Ini contoh soalnya ya. Ketutupan gambar saya ini ya. Sebuah transformator memiliki arus primer dan sekunder ya. 6 ampere dan 3 ampere. Ingat arus itu ya. Arus berarti I. Primernya 6, kemudian sekundernya 3. Jika kumparan primer transformator diberi tegangan 240 volt, ini berarti VP ya. Tegangan yang dihasilkan adalah, ini kita lihat ya. Karena yang diketahui itu arus primer, arus sekunder sama tegangan, berarti pakai rumus ini. VP per VS sama dengan IS per IP. Tegangan primer dibanding tegangan sekunder sama dengan arus sekunder dibagi arus primer. Kita masukkan saja. Nah, ini ya. VP-nya tadi ya, tegangan primernya 240, kita masukkan di sini. PS-nya karena yang dicari tegangan sekundernya, IS-nya sekundernya ini ya 3, dimasukkan di sini 3 ya. Kemudian arus primernya ini 6, dimasukkan di sini. Nah, setelah itu perkalian silang. Perkalian silang itu yang bawah, yang atas dikalikan bawah, yang atas dikalikan bawah. Hasilnya seperti ini ya. 3 dikali VS, taruh sini 240 kali 6, taruh di sini, dipisahkan oleh sama dengan. Nah, setelah itu, ini 3 pindah ke sini jadi pembagi. Berarti 240 kali 6 dibagi 3. 6 dibagi 3, hasilnya 2. Berarti 2 dikali 240. Hasilnya adalah 480 volt. Jadi kamu nanti disuruh mencari, kalau saya lihat ini ya, indikatornya sudah jelas ini. Kamu disuruh mencari tegangan sekunder. Nah, jika arus sama tegangannya diketahui. Semoga bisa ya. Bisa kamu ulangi lagi kalau masih belum paham ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita ke indikator soal nomor 8. Ini indikator soal terakhir dari magnet dan elektromagnetik ya. Nah, ini disajikan data tentang faktor-faktor yang bisa mempengaruhi JJL induksi ya. Masih ingat ya praktikum kita ya. Nah, JJL listrik bisa menghasilkan magnet dan ternyata magnet bisa menghasilkan listrik. Ini ya.
kamu bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang tidak mempengaruhi JJL. Berarti nanti bayangan saya, prediksi soalnya nanti disajikan pernyataan yang faktor yang mempengaruhi JJL induksi. Kamu disuruh yang memilih yang tidak mempengaruhi ya. Ada di halaman 10 ini dan 11 ya. Bisa kamu simak nih ya. Nah, ini ya. Nah, ini faktor 10 ya. Nah, ini kamu lihat ini induksi elektromagnetik ya. Nah, ini dengan cara menggerakkan magnet keluar masuk ya. Nah, terus faktornya apa saja? Ada di halaman 11 ini. Nah, ini faktor yang mempengaruhi besarnya JJL. Nah, yang pertama banyaknya kumparan, lilitan. Semakin banyak berarti semakin besar JJL-nya. Kemudian ini ya, kecepatan keluar masuk kumparan ya. Nah, ini saya agak kesini sedikit ya. Nah, ini kecepatan keluar masuk magnet semakin cepat, gerakan magnet atau kumparan semakin besar. Kemudian kuat magnet batang yang digunakan semakin kuat, kekuatan magnetnya semakin besar. Dan jangan lupa satu lagi, diberi inti besi lunak. Itu ya. Dan aku untuk pertemuan part pertama ini hanya sampai nomor 8 saja. Kita akan membahas soal-soal berikutnya, prediksinya di pertemuan berikutnya. Semoga anak-anak bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Saya doakan bisa nilai 100 ya. Jangan lupa subscribe supaya tambah berkembang, channel kita tambah semangat dalam membahas soal, membahas mengenai materi IPA. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Salam MGMP IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua.